ini sudah ada DNA-nya, bisa berupa celana dalam, bisa berupa kuku, bisa berupa rambut. Dan ada beberapa mantra-mantra khusus yang dilakukan. Dan ini akan dilakukan nanti pada saat biasanya itu bisa dua hal sih. Jadi pergantian dari gelap ke terang. Nah, di tingkat ekstrim ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai si target itu bisa sakit jiwa. Nah, sama ketika kita juga mengikat ya, sebenarnya kita bukan mengikat benda ini ada mantranya juga, tapi kita mengikat ya bagian-bagian dari tubuhnya si target, terutama ditujukan kepada syahwatnya. Kalau untuk kunci syahwat yang sampai level ekstrim itu biasanya kadang sakit biasanya. Tapi kalau ada yang jaga badannya kadang berontak. Terluka karena asmara memang membuat nelangsa. Apalagi dikhianati pasangan yang selama ini sudah diberi berlimpah rasa cinta. Tapi situasi itu bisa saja dihindari jika pasangan sudah dikendalikan dengan pelet kunci syahwat. Pasangan yang sudah pergi pun akan kembali untuk kemudian takluk oleh karena syahwatnya sudah terkunci untuk orang lain. Lantas, seperti apa ritual kunci syahwat itu? Mungkinkah ada risiko yang akan diterima jika memakai pelet jenis ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selepas siang, Madam Luisa kedatangan tamu dari jauh. Seorang perempuan yang sudah tidak muda. Karena ia mengaku sudah melewati 7 windu usianya. Kedatangan ibu-ibu ini untuk menggandakan kekuatan batinnya lewat pelet kunci syahwat tingkat lanjutan. Sebab sebelumnya sudah dilakukan level awal dengan hasil yang memuaskan. Keinginan untuk menambah level pengunci syahwat akibat pasangannya masih berhubungan dengan wanita lain. Selain itu, pelet kunci syahwat memang membuatnya ketagihan untuk meningkatkan daya cintanya. Kemarin kan udah ritual nih yuk, ritual yang pertama diruat dulu, diberesin dulu auranya semuanya, ya kan? Itu yang pertama kemarin. Nah, terus kan udah ritual kunci syahwat juga. Ya. Tapi kan kemarin Ayu nggak mau level yang ekstrim. Nah, itu gimana sama pacarnya? Ya, alhamdulillah sih berantem mulu tapi kenapa? Cemburu? Cemburu ceweknya. Terus gimana rasanya kemarin pakai kunci syahwat masih level yang pertama, jos nggak? Bukan main dah. Ibu yang sudah tidak muda itu mengakui pelet kunci syahwat memiliki kekuatan yang menakjubkan. Daya pikatnya sangat besar sehingga banyak laki-laki yang mengejarnya. Meski ia tetap hanya ingin setia pada satu pria. Kayaknya dia sih nggak bisa lupa sama aku. Oh gitu. Iya. Kalau Tapi misalnya itu bukan dia sendiri loh, banyak loh yang mau. banyak yang demen nih, bingung ada berondong nggak? Berondong ada.
Aki-aki ada. Padahal Ayu udah tua ya, usia berapa? Udah 57. 7. Nah, itulah dahsyatnya ya pengasihan atau pelet kunci syahwat ini. Kalau misalnya yang muda yang cantik udah biasa ya. Tapi kalau yang gini udah tua, kita kasih pengasihan kunci syahwat itu emang hasilnya dahsyat. Menambah level hingga tingkat ekstrim membutuhkan syarat yang tidak gampang didapat. Madam Luisa membutuhkan benda-benda pribadi yang akan diritualkan agar jiwa orang yang dituju mampu ditaklukkan. Setelah itu, semua hasrat balak terikat karena daya pelet pengunci syahwat. Nah, ini mau level yang ekstrim, bawa enggak? Bawa. Ya udah coba. Nih dibawa. Nah, ini DNA-nya ya. Bisa juga nih dapat DNA-nya ya. Dapat ya. Diapain? Dicumbu dulu. Ditidurin dulu. Iyalah. Ya, jadi ini ada rambut ya, ada rambut, ada kuku di sini, ada DNA. Nanti mau diritualkan dulu ya. Iya. Kunci syahwat memang merupakan pelet dahsyat, sehingga mampu membuat pasangannya terikat tanpa pernah bisa melepaskan diri. Tapi benarkah untuk level ekstrim bisa mengakibatkan gangguan jiwa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendapat pesanan pelet kunci syahwat level tinggi memang bukan perkara mudah. Madam Luisa membutuhkan waktu khusus untuk melakukan ritual-ritual yang juga khusus. Biasanya, puncak olah batin dalam meritualkan keinginan pemesannya dilakukan di setiap pergantian antara gelap dan terang. Atau yang paling bagus, pada tengah malam setelah pergantian hari. Tapi memang banyak ritual-ritual lain yang urutannya harus lengkap. Termasuk sebelum melakukan ritual, wajib mencari pengapesan target. Biasanya saya nyari hari apes dulu nih Yu. Itu pacarnya Ayu, kita cari hari apesnya dulu. Kapan ya? Dan melakukannya biasanya nanti jam 12 malam. Ini sudah ada DNA-nya, bisa berupa celana dalam, bisa berupa kuku, bisa berupa rambut. Dan ada beberapa mantra-mantra khusus yang dilakukan. Dan ini akan dilakukan nanti pada saat biasanya itu bisa dua hal sih. Jadi pergantian dari gelap ke terang habis maghrib atau di atas 00, biasanya seperti itu. Dan ini biasanya saya melakukan itu 7 hari sih. 7 hari melakukan ini, jadi kayak kita memasuki alam bawah sadarnya untuk mempengaruhi si target agar birahinya, nafsunya, hasratnya hanya kepada Ayu. Tapi benarkah pelet kunci syahwat level ekstrim bisa berakibat fatal buat orang yang dituju? Nah, di tingkat ekstrim ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai si target itu bisa sakit jiwa. Bahan-bahannya sebenarnya itu tadi DNA, foto ya, foto itu biasanya foto sepasang. Saya sih nggak bikin foto yang gede-gede yang gini ya. Foto,
kedua pasangan, tanggal lahir. Terus yang kedua saya memakai minyak untuk level yang masih standar, memakai minyak kijang birahi. Tetapi kayak untuk level ekstrim itu biasanya memakai ini sih lebih menyembelih hewan kambing. Nah lebih saya memakai kambing sih kalau untuk udah level-level yang udah ekstrim. Karena kalau level ekstrim ini kita sudah nggak bermain memakai power main lagi, itu lebih okultisme sih, lebih kita memakai MG, makhluk goib, dan ritual-ritual tertentu yang bisa kita pakai jasanya untuk mempengaruhi, mengunci hasratnya, birahinya. Pengasihan pengunci syahwat sesungguhnya tidak terlampau populer, oleh sebab memang merupakan ilmu kuno yang rahasia. Tidak banyak spiritualis yang mampu melakukan ritual-ritual pengunci syahwat. Di masa lampau, ilmu ini dipakai para orang tua agar rumah tangga anak-anaknya langgang. Tapi kini tidak jarang ada yang untuk kepentingan cinta terlarang, sehingga memiliki citra negatif. Sebenarnya kunci syahwat ini, peletnya ini sudah ada ya. Sudah ada dari zaman nenek moyang. Cuma dari zaman nenek moyang ini biasanya, kalau zaman dulu itu kunci syahwat ini hanya dipakai agar pernikahan langgeng. Zaman dulu. Jadi untuk positif banget tuh, supaya suami atau istri atau suami atau pasangan tidak berpaling. Jadi orang-orang tua dulu itu memakai kunci syahwat ini untuk kelanggengan, keutuhan daripada rumah tangga. Tapi semakin masa-masa kesini, ini banyak juga dipakai untuk hal yang negatif. Misalnya dia dendam, cinta ditolak, dukun bertindak, atau mungkin kepada orang yang sakit hati pasangannya berselingkuh dengan orang lain. Jadi di setiap daerah sebenarnya ada nih Mbak kunci syahwat, cuma mungkin namanya saja yang beda-beda. Lalu seperti apa ritual pelet kunci syahwat itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Urut-urutan ritual pelet pengunci syahwat termasuk yang rumit, sehingga tidak banyak praktisi yang berani memiliki ilmu tua ini. Dibutuhkan banyak persiapan, mulai dari syarat yang berat hingga mantra yang diperoleh lewat lelaku berat. Pemesan pelet kunci syahwat juga harus menyiapkan benda-benda pribadi orang yang ingin disasar. Bisa rambut atau potongan kuku. Tapi yang paling manjur, jika mampu mengambil celana dalam yang sudah dipakai. Karena mantra pelet ini akan semakin cepat bekerja. Ini celana dalam yang bekas pakai sih sebenarnya. Jadi lebih ampuh sih kalau kunci syahwat itu pakai celana dalam yang bekas pakai. Aduh panas nih apa? Nggak apa-apa yang itu gunting. Sebenarnya ada dua hal sih kunci syahwat itu, nggak pakai ini juga bisa kendi. Nah ini kita bisa melakukan satu ritualnya ini pakaian dalam ya si target, tapi harus yang bekas. Nah ini bisa di sini. Nah di dalam ini tadi sudah ada rambut, kuku ataupun beberapa kotoran dari panca indera kita ya. Nah ini ada minyak kijang birahi seperti ini. Nah pada saat kita membacanya, kita bungkus ini bisa. Kenapa? Karena ini kan mau di sini mau diputer ya. Saya punya alat sendiri yang bisa muter sendiri. Takut nanti kalau ini kan dia terbakar ya. Jadi ini kita bacakan mantra. Sembaring kita begini, kita sudah membacakan mantra.
Setelah semua syarat diperoleh, kemudian disatukan dan diikat dengan lawe atau benang khusus. Sepanjang proses menyatukan semua barang-barang pribadi target, mantra pengikat terus dibaca tanpa putus. Pada fase itu, getaran pelet sudah langsung bekerja. Sehingga pada target yang memiliki kepekaan batin, sudah mulai merasakan ada sesuatu yang terjadi. Nah, sama ketika kita juga mengikat ya, sebenarnya kita bukan mengikat benda ini ada mantranya juga, tapi kita mengikat ya bagian-bagian dari tubuhnya si target, terutama ditujukan kepada syahwatnya. Udah pasti ada, apalagi kalau yang peka biasanya itu kayak kesentak, karena kan emang kita memasuki alam bawah sadarnya. Kalau untuk kunci syahwat yang sampai level ekstrim itu biasanya kadang sakit biasanya, tapi kalau ada yang jaga badannya kadang berontak. Kadang saya memakai kendi. Nah, ini bisa juga kita pakai kendi. Nah, kita masukkan ke dalam kendi, tapi kalau misalnya kita masukkan ke dalam kendi ini biasanya harus sepasang. Nah, kalau yang ini biasanya di sini. Nah, kalau yang di kendi itu harus sepasang, karena kan ada sama yang wanita, karena ini kan kayak kita pedot gitu ya, kita paksa gitu. Jadi sekalian bukan hanya kita kunci syahwatnya. Nah, ini udah ada nih sepasang ya. Ini sepasang, ini dipedot, ditarik berkali-kali. Saat penarikan itu sebenarnya energi itu udah jalan. Lantas, benarkah pelet pengunci syahwat memang dahsyat? Percaya, hasilnya memuaskan. Mantap. Pengasihan kunci syahwat memang bukan sembarangan pelet. Selain merupakan ilmu kuno, bisa membuat gila orang yang disasar. Apalagi jika yang dikirimkan adalah pelet level ekstrim. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.